Awal dari pengalamanku dengan Bulek Susi ini adalah ketika aku lulus dan sulit mencari pekerjaan. Sehingga pada akhirnya aku diminta bantu-bantu di rumah Bulek Susi itu. Dan pada akhirnya terjadilah kisah kasih di antara kami berdua. Bulek Susi ini adalah wanita pertama yang melakukannya denganku. Artinya, keaslianku itu aku serahkan dengan sukarela dan sukacita padanya. Beginilah kisah selengkapnya. Aku adalah seorang pria yang masih belum menikah dan aku adalah orang yang sedikit awam di komputer dan internet. Jadi maafkan aku kalau aku kurang lincah dalam bertutur kata. Namaku Berry, umurku sekarang 22 tahun. Aku tinggal di suatu daerah yang cukup terpencil sehingga cukup sulit untuk mendapatkan pekerjaan kalau tidak berani merantau keluar kota. Baiklah, aku akan mulai bercerita. Inilah pengalaman pertamaku merasakan indahnya surga dunia dengan seorang wanita. Wanita yang telah memberikan pengalaman indah itu adalah Bulekku sendiri. Kisah ini dimulai ketika aku masih berumur 22 tahun dan saat itu sedang menjadi pengangguran. Pada saat itu, aku masih tinggal di rumah orang tuaku di sebuah desa. Ketika Pak Lekroni mendengar kalau aku sudah lulus dan belum bekerja, maka Pak Lekroni pun menyuruhku ikut bantu-bantu di rumahnya yang ada di kota besar itu. Karena aku memang ingin sekali bisa bekerja dan mencari pengalaman di kota besar, akhirnya aku pun menyetujuinya. Pekerjaan apapun akan aku lakukan nantinya. Yang penting bisa bekerja dan memperoleh pengalaman. Pak Lekroni ini adalah sepupu jauh dari ayahku. Dan dia mempunyai seorang istri yang cantik yang bernama Susi. Dan aku memanggilnya Bulek Susi. Pak Lekroni adalah seorang pengusaha dan punya usaha di beberapa kota. Sehingga dia sering pergi keluar kota untuk mengurus bisnisnya itu. Pak Lekroni sudah berumur sekitar 44 tahun. Orangnya cukup ganteng. Meskipun rambutnya sudah tidak selebat dulu. Sedangkan istrinya, yaitu Bulek Susi, sudah berumur 37 tahun. Orangnya masih sangat menarik. Kalau menurut pandanganku, rambutnya masih hitam dan panjang terawat, kulitnya putih. Meskipun memang ada kecenderungan agak gemuk di bagian panggung, seperti lawaknya wanita yang sudah menjelang separuh baya pada umumnya. Bulek Susi ini memang cantik. Kalau yang suka nonton filmnya Suzana, nah, kira-kira muka Bulek Susi itu seperti itulah. Tapi tidak menyeramkan loh, hihihihi. Pak Lekroni dan Bulek Susi punya satu orang putri, umurnya sekitar 15. Namanya Camelia dan dipanggil Lia. Karena kesibukan suami Bulek Susi yang sering pergi keluar kota untuk mengurus usahanya itu, maka Bulek Susi pun lama-lama merasakan sepinya hidup. Kadangkala Bulek Susi itu suka lupa untuk duduk secara sopan. Bahkan seringkali tanpa sengaja, aku bisa melihatnya duduk dengan memamerkan keindahannya itu. Sehingga kalau sudah seperti itu, biasanya keinginanku pun spontan naik dengan sendirinya. Karena terus terang saja, kaki Bulek Susi itu terlihat putih. Pokoknya wow lah. Maklum, aku kan biasa di desa, dan sekarang berada di rumah orang kaya di kota. Jelas bedalah, iya kan? Sejak itulah aku mulai sering melamunkan Bulek Susi. Bagaimana ya rasanya jika aku sampai melakukan dengannya? Dan kalau lamunanku itu sudah terlalu jauh dan menuntut penyelesaian, biasanya mulailah aku melakukan sebuah ritual dan selalu membayangkan Bulek Susi. Aku hampir-hampir tidak bisa menahan keinginanku itu. Bahkan aku sering juga mengambil gelas bekas minumannya dan sering aku minum sisanya. Aku mencoba mencari bekasnya yang menempel pada gelas itu dan mencoba merasakannya serta membayangkan bagaimana asyiknya jika itu nyata adanya. Suatu ketika aku harus menjaga rumahnya itu sendirian karena Pak Lekroni dan seluruh keluarganya harus pergi keluar kota untuk waktu yang cukup lama. Kira-kira sekitar 1 minggu aku bertugas jaga rumah itu. Tiba-tiba pada hari ke-7, kalau aku nggak salah hari Senin, Bulek Susi terpaksa kembali sendirian karena ternyata dia harus mengurus sesuatu yang penting. Nah, waktu itu dia kembali sudah menjelang malam, sekitar jam 8 malam. Pada saat itu, aku sedang nonton TV ketika Bulek Susi datang. Terus terang saja, aku cukup surprise dan deg-degan juga. Karena di rumah itu, aku hanya berdua saja dengan wanita yang selama ini sering jadi tamu dalam mimpiku selama ini. Bulek Susi setelah itu langsung memasak untuk menyiapkan makan malam. Aku mencoba menawarkan diri untuk membantunya. Biar saya bantu Bulek, usulku. Boleh, makasih banget loh Berry, sahutnya. Sewaktu aku membantunya itu, lagi-lagi tanpa sengaja Bulek Susi itu dalam oposisi
duduk untuk membersihkan yang akan dimasak. Sedangkan aku dalam oposisi berdiri untuk mencuci pisau dan segalanya. Dalam oposisi itulah aku jadi bisa melihat keindahannya itu, meskipun tidak sepenuhnya. Justru yang kelihatan sedikit itu membuatku merasa penasaran. Sehingga saat itu juga keinginanku tiba-tiba muncul. Aduh mak, ketika aku lagi asik mengagumi keindahan itu, tiba-tiba saja Bulek Susi menoleh dan tersenyum padaku. Bagiku senyumnya itu adalah senyuman yang paling manis di dunia saat itu. Kamu kenapa, Berry? Tanya Bulek Susi, masih dengan senyumannya itu. Nggak apa-apa kok, Bulek. Jawabku malu, karena tertangkap BSH. Akhirnya setelah acara memasak itu selesai, pucuk dicinta ulam tiba. Karena setelah kami makan bersama, tiba-tiba saja turun hujan yang cukup deras sekali, yang disertai angin. Semakin malam hujannya bukannya berhenti, akan tetapi bertambah deras, dingin deh. Sebelum tidur, kami mengobrol dan Bulek Susi bercerita tentang bisnis Paklek Roni di luar kota. Di saat ngobrol itu, lagi-lagi Bulek Susi lupa untuk duduk dengan sopan, sehingga kembali lagi aku mendapatkan pemandangan yang begitu indah dan menguji imanku. Bertambah malam, hujannya belum juga berhenti, dan tetap deras. Kami akhirnya memutuskan untuk pergi TDR. Sesampainya aku di kamar, aku nggak bisa TDR. Aku terus saja memikirkan Bulek Susi. Bagaimana ya rasanya? Di saat Paklek Roni berbagi rasa dengan Bulek Susi, enak, pasti. Beruntung sekali, Paklek Roni bisa mendapatkan Bulek Susi yang penuh pesona itu. Kenapa ya, Paklek itu kok tega seringkali meninggalkan istrinya yang begitu menarik dan mempesona itu? Tanyaku dalam hati dalam lamunanku malam itu. Tiba-tiba saja, di saat aku sedang asik melamun itu, ada suara gedubrak dan aku dibuat kaget karena mendengar suara kesakitan dari Bulek Susi. Spontan aku loncat dan memburu ke kamarnya. Ternyata ada seekor ular masuk ke kamarnya. Entah dari mana datangnya si ular itu, yang tahu-tahu Sudats ada di tempat tidur. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Bulek Susi saat itu. Panik sekali. Dan tentunya juga ketakutan. Aku segera bergegas ke dapur untuk mengambil alat, terus aku lumpuhkan ularnya dan aku buang. Setelah itu, aku balik lagi ke kamar Bulek Susi untuk memastikan keadaan Bulek Susi. Aku duduk di sisi tempat tidur Bulek Susi. Bulek Susi tampak terdiam, mungkin karena syok. Akhirnya, aku mencoba untuk memberinya kekuatan layaknya seperti yang ada di dalam film-film yang pernah aku lihat. Perlahan aku pegang tangannya dan berkata, "Bule, sekarang sudah aman kok, ularnya sudah aku buang." Ucapku mencoba menenangkannya. Tapi tiba-tiba saja Bulek Susi dengan begitu cepatnya menubruk padaku. Hep, tentu saja aku kaget menerimanya. Dengan sedikit berdegup, aku pun meraihnya. Aku benar-benar agak nervous saat itu. Soalnya Bulek Susi yang aku impi-impikan selama ini, saat ini ada dalam demikian. Aku bisa mencium wangi rambutnya yang harum dan subur, terawat dengan baik itu. Waduh, rasanya aku tidak bisa berbicara apa-apa. Aku terus menghiburnya dengan mengusap-usap rambutnya, dan terus berusaha menenangkannya dengan kata-kata yang pelan. Tiba-tiba Bulek Susi menengadahkan KPL-nya dan melihatku. Di tengah remang-remang cahaya lampu kamarnya yang cuma 10 watt itu, aku bisa melihat matanya yang begitu sayu, muhluewet yang sedikit terbuka, nafasnya yang hangat dan harum menderu di waiku. "Makasih Berry, Bulek benar-benar kaget tadi." "Makasih banget ya," ucapnya dengan masih menatapku bagaikan seorang istri pada suaminya. "Nggak apa-apa kok Bulek, aku juga kebetulan tadi belum tidur," jawabku dengan terus mengusap RMBT-nya dengan penuh kasih sayang. Setelah aku merasa kalau Bulek Susi sudah lebih tenang, aku pun dengan berat hati melepaskannya. Rasanya rugi banget aku melepaskannya, karena terus terang saja saat itu sudah timbul perasaan aneh dalam diriku. Setelah aku benar-benar melepaskannya, barulah aku perhatikan dia. Bulek Susi sangat cantik, dengan BJU TDR-nya yang berwarna lembut. Akhirnya dengan perasaan campur aduk, aku pun beranjak keluar kamar itu. Sebentar aku diam di balik pintu kamarnya dan merenung. Aku merasa betul-betul jadi laki-laki yang paling beruntung di dunia ini. Ketika tadi aku begitu rapat dengan Bulek Susi. Aku betul-betul iri dengan Paklek Roni yang bebas untuk ngapain saja sama Bulek Susi. Ya, soalnya dia kan memang istrinya. Pada saat aku sedang galau dengan pikiranku itu, tiba-tiba pintu kamarnya terbuka dan Bulek Susi tampak berdiri di depan pintu itu, serta memanggilku dengan pelan, "Berry." Aku pun berbalik dan aku sedikit tertegun. Bulek Susi berdiri di depan pintu itu
dengan pandangan sahyu menatapku. Begitu cantik di mataku malam itu. Mukanya terlihat putih dan pipinya sedikit kemerah-merahan. Rambutnya yang agak panjang terurai. Semuanya terasa begitu indah dan alami di mataku dan semakin menambah keinginanku. "Ada apa, Bulek?" sahutku. Bulek takut tidur sendiri. Takut kalau nanti ularnya datang lagi di saat kamu sudah tidur, ucapnya, dan selanjutnya diam sejenak, serta menundukkan kepalanya. "Kamu mau kan temani Bulek malam ini?" ucapnya seraya memandangku. Waduh, rasanya saat itu aku nggak bisa berkata apa-apa. Aku seperti kejatuhan bulan saja. Bayangkan saja, Bulek Susi yang sering aku hayalkan itu kini memintaku menemaninya. "Boleh saja, Bulek, tapi kan tempat tidurnya cuma satu. Jadi gimana dong?" tanyaku mencoba memancing di air keruh. Hehehe, mendengar pertanyaanku itu, Bulek Susi hanya tersenyum dan selanjutnya berkata, "Pokoknya beres Berry, kamu nggak usah takut." Ucapnya sambil berkata demikian, Bulek Susi pun melemparkan senyuman manis kepadaku dan mengedipkan sebelah matanya. Akhirnya malam itu pun menjadi awal hubungan khususku dengan Bulek Susi. Bahkan akhirnya aku jadi tahu kalau selama ini Bulek Susi itu sangat berlebih, diberikan kebahagiaan harta, tetapi tidak untuk kebahagiaan batin, sangat kekurangan. "Berry," panggil Bulek Susi lembut. "Ya Bulek," jawabku. "Kamu benar-benar lelaki yang hebat," ucap Bulek Susi seraya tersenyum manis kepadaku. Aku tersipu mendengar pujiannya itu. Lelaki yang hebat? Waduh, asyik banget dia menjuluki aku begitu. Aku cuma menunduk saja. Ketika aku menaikkan pandanganku, ternyata Bulek Susi masih melihat kepadaku. Pandangannya agak lain dengan pandangan seperti yang biasa aku lihat selama ini. "Malam ini, kamu akan Bulek kasih hadiah sebagai tanda terima kasih dari Bulek. Karena kamu sudah menyelamatkan Bulek dan bantu jagain rumah ini," ucapnya setengah berbisik. "Hadiah apa, Bulek?" tanyaku penasaran. Dengan tersenyum, Bulek Susi pun menjawab, "Apapun yang kamu inginkan akan Bulek berikan," jawabnya dengan senyum yang penuh misteri. "Benarkah, Bulek?" tanyaku memastikan. "Dengan syarat, kamu harus janji tidak cerita pada siapapun, termasuk pada orang tua kamu dan juga Pak Lek Roni. Mau nggak?" tanya Bulek Susi. Tanpa berpikir lagi, aku pun langsung saja mengangguk dan mengangguk. Akhirnya pengalaman merasakan surga dunia pun malam itu terjadi padaku. Sejak saat itu Bulek Susi tidak lagi pusing kalau suaminya tidak pulang-pulang dari luar kota. Bahkan Bulek Susi lebih senang kalau suaminya itu sering dan lama di luar kota, karena dia bisa lebih leluasa denganku. Akan tetapi, karena kekurangan hati-hatian kami berdua, Bulek Susi pun hakiki. Untunglah suaminya tidak merasa curiga, karena setiap suaminya itu ada di rumah. Bulek Susi selalu meminta JTH-nya, sehingga Pak Lek yakin kalau istrinya itu tidak pernah macam-macam di luaran. Memang tidak macam-macam di luaran, tetapi macam-macam di rumahnya sendiri dengan Kuhem. Demikianlah kisah indah yang aku alami dengan Bulek Susi yang sering ditinggal keluar kota oleh suaminya. Sekian, semoga terhibur.